Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana demo mahasiswa yang menolak undang-undang TNI karena mereka khawatir bahwa di zaman di era Presiden Bapak Prabowo, dui fungsi ABRI akan muncul lagi dengan gaya baru sahabat-sahabat. Nah, di video ini ada mahasiswi perempuan yang berteriaki seorang tentara Pratu, yang dimana tentara itu sebenarnya dia tidak tahu apa-apa, dia hanya menjalankan tugas sebagai prajurit. Alhasil mahasiswi itu dirujak oleh netizen. Bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita dengarkan sama-sama berikut ini. Demo terkocak sepanjang sejarah Indonesia itu demo RUU TNI. Ada prajurit berpangkat Pratu di demo di lampu merah. Ini otak mahasiswa ini taruh di mana coba? Pasti abang TNI-nya bilang, salah saya apa? Bukan saya yang buat undang-undang, bukan saya yang mengesahkan undang-undang. Saya hanya diatur oleh undang-undang. Kenapa saya yang didemo? Ini mahasiswa ke kampus apa yang dipelajari? Kenapa otaknya begini? Awas ibu-ibu Persit, nanti suami kalian tuh di demo. Awas Papa Binsa, kalau mau keluyuran ke desa, hati-hati, nanti dicegat oleh mahasiswa. Saran saya mahasiswa, demo aja ke batalion, biar aman. I know. I said I'm gonna stop talking about RUU TNI, but you need to see this. Ini lucu banget nih. Ini adalah salah satu contoh peribahasa yang menjadi sebuah kenyataan. Di mana ada peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Lihat dulu nih videonya. Ini, gue kasih lihat nih. I'm sorry, I just cannot stop laughing. Do you know why? That was kind of funny for me. Kenapa itu lucu buat gue? Karena di sana ya, di video tadi, para mahasiswa atau mahasewa, gue gak paham, demo masalah menolak revisi Undang-Undang TNI. Tapi demonya di jalan, dan ketika ada TNI lewat, itu langsung didemoin padahal TNI-nya. Nih, lihatin lagi ya, pangkatnya Pratu. Tamtama Pratu. Ini kalau nggak paham nih Pratu nih, ya. Dan Tamtama itu adalah istilahnya tingkatan TNI paling bawah, yang bahkan mau naruh di kementerian atau lembaga mana dia mana nggak tahu apa-apa gitu loh. Lucu aja gitu kalau misalnya orang yang nggak tahu apa-apa lu demoin kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa pahami nih bahwa peribahasa tong kosong nyaring bunyinya itu adalah peribahasa yang benar-benar ada penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nih ya, teriak-teriak begitu lantangnya menolak revisi Undang-Undang TNI, tapi kosong, nggak paham. Yang diteriak-teriakin di sana Pratu, Tamtama. Aduh, kalau memang ngerti isi daripada RUU TNI, nggak mungkin akan melakukan hal seperti tadi. Dan ini yang kita harus pahamin ya. Tong yang kosong, yang nyaring bunyinya, kita dengarkan, maka kita yang berikutnya akan jadi tong yang kosong itu. Mau jadi tong yang kosong? Kalau saya sih mau ogah. Ya ampun, ya Allah, ya Tuhanku, adik-adik, kalian itu salah sasaran, mohon maaf. Kenapa yang di demo Pratu, prajurit 1? Mereka itu nggak tahu apa-apa soal pengesahan RUU TNI. Seharusnya kalau mau demonya ke DPR karena mereka yang mengesahkan. Jangan mentang-mentang mereka itu pakai baju TNI, lu demoin. Aduh, kalian itu kan mahasiswa, ya searching dulu kek.
Banyak itu, ada Pratu, ada Kodim, ada Batalion dan sebagainya. Kalian kan cerdas, katanya cerdas-cerdas. Ya bisa loh googling dulu, dicari dulu. Pertama googling dulu, dilihat siapa yang bertanggung jawab soal RUU ini. Lagian juga ini kan bulan puasa ya, kenapa sih marah-marah demo? Itu kan bisa mengurangi pahala puasa. Apalagi itu di tepi jalan, di tengah jalan, mengganggu lalu lintas. Kalian koar-koar gak ada isinya, tong kosong nyaring bujinya. Tujuannya juga nggak ada, nggak jelas, sasarannya juga salah. Jadi apa? Apa keuntungannya, benefitnya apa? Apa hasil yang didapat? Hasilnya cuma satu, capek. Yang kedua, hatinya semakin sakit. Dan yang paling aneh tuh ya, yang paling di luar nalar lagi tuh menurut saya, kebanyakan yang demo-demo ini, yang protes kepada TNI ini adalah cewek-cewek, wanita-wanita, perempuan-perempuan. Kalian tuh, kita tuh nggak tahu loh ke depannya. Siapa tahu nanti jodoh kalian TNI, jodoh kalian yang mas-mas Pratu tadi, yang kalian demoin itu, kita nggak tahu takdir ke depannya gimana. Kalian sekarang demoin TNI, ngatain TNI. Ya besok kalian jodohnya sama TNI gimana? Pasti mau kan, gak mungkin nolak kan. Ini juga ya pesan saya kepada Abah Anies, tolong dikondisikan anak-anak Abah biar tidak membuat rusuh. Kan Abah itu pintar pidato ya, coba pidato nanti ke depannya dikasih tahu yang mana yang mana yang berhak di demo gitu. Jadi biar mahasiswa-mahasiswa ini tidak salah target, kan jadi malu-maluin. TNI-nya juga bingung, netizen bingung, mereka juga pasti bingung kok nggak ditanggepin. Ya nggak ditanggepin soalnya salah sasaran. Lagian juga ini kan udah bentar lagi mau lebaran, mending pulang kampung deh. Siapin THR untuk ponakan, beliin ibu mukena, beliin ayah sarung, peci untuk sholat id. Itu lebih bermanfaat daripada turun ke jalan setiap hari. Yang didapat juga nggak ada, hasilnya nggak ada, cuman capek doang, panas. Nasi bungkus juga nggak dapat karena bulan puasa. Ya apa? Saya tuh bingung yang sama kalian ini. Kok mau-maunya aja sih panas-panasan gitu. Ya oke, kalau demonya bermanfaat, tepat sasaran. Ini salah. Ya udahlah ya, capek. Kaum sakit hati mah susah disembuhin karena obatnya nggak ada di apotik. Obatnya cuma satu, yaitu ikhlas. Terima kasih. Nah, itulah tadi sahabat beberapa cuplikan video di mana netizen geram sekali melihat mahasiswi yang berteriak di depan seorang prajurit TNI yang berstatus Pratu, yang dimana dia tidak tahu apa-apa soal undang-undang TNI ini, tapi dia malah disemprot oleh mahasiswi. Alhasil netizen menjadi geram melihatnya. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Apakah Anda sepakat mengenai undang-undang TNI yang baru disahkan? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.